ada orang yang ikut kelas manifestasi. Gila mas, manifestasi bagus banget, aku praktekin hasilnya luar biasa. Iya. Ada yang bilang, mas aku udah manifestasi kok gak jadi-jadi ya mas. Iya. Ya berarti dia levelnya belum di level 3 kadang-kadang kan gitu. Betul. Gitu yang terjadi. Jadi bukan kelasnya yang salah, bukan ya orangnya salah terus saja. Dan itu pasti teman-teman sering ngalamin kan. Teman-teman lihat satu kelas atau nonton satu YouTube, klik banget, wah ini bagus banget, suruh istrinya nonton, istrinya gak peduli kan. Iya, betul. Wah banyak, ini Iya kan? banyak banget mas. Karena beda level. Iya. Yang dia tonton harusnya beda, yang bikin dia klik sama yang bikin kita klik beda. Iya, betul. Aku nonton Hormozi kan, Hormozi nanya, nih aku bingung antara bagi waktu antara sama anak sama kerja kan gitu. Kalau ditanyain ke kita kan kayak gak, masa bingung sih kan, tinggal kerja ya kerja, anak ya anak kan maksudnya Iya. perasaan kita kan karena kita udah doing what we love. Maka kerja dan pribadi, kerja dan main, pekerjaan pribadi itu semuanya satu mas. Iya, buat kita hari ini satu ya. Kita Yes. cuman bangun di pagi hari dan menjalaninya kan gitu. Betul. Jadi apa yang mau dipilih kan? Ya satu. Tapi kan it's not always the case mas. Yes. Nggak selalu begitu. Ada masa di mana ya kita ninggalin istri, ninggalin anak dan nggak balance. Dan gak balance. Ada seasonnya lah ibaratnya. Ada season di mana ada kita season di mana kerja sampean perlu ngerjain banyak hal dan ya mungkin sampean jarang ketemu anak. Iya, betul. Ada seasonnya. Tapi ya sebagai katanya mungkin istrimu di rumah nemenin anak supaya balance kan misalnya gitu. Jadi tetap ada seasonnya. Jadi nasehatnya benar tergantung levelnya. Di titik tertentu ada titik di mana kita nggak boleh mengorbankan keluarga hanya ngejar uang kan gitu. Iya. Tapi kan hanya boleh ngomong gitu kalau udah punya uang mas. Sampai hanya berak ngomong uang bukanlah segalanya kalau uang sudah bukan bagian dari equation gitu loh mas. Kalau uangnya nggak ada, terus ya itu namanya ngorbanin keluarga. Kalau nggak berusaha. Kalau nggak punya uang juga ngorbanin keluarga kan gitu ya. Jadi kita baru boleh ngomong uang itu bukan segalanya ketika uang sudah bukan bagian dari equation. Iya. Ketika uangnya udah selesai gitu. Iya. Ketika uangnya sudah lebih dari cukup untuk Dan, living. Iya, aku dulu selalu bingung kok orang sukses nasihatnya beda-beda. Semuanya sukses. Terus nasihat mana yang benar kan gitu? Semuanya benar. Kayak Steve siapa namanya yang Steve Harvey apa namanya ya? Yang punya kayak Family 100 tuh. Survei membuktikan gitu ya. Oke. Yang orang barat itu. Steve Harvey namanya ya. Nggak ingat. Yang komedian. Dia bilang don't sleep 8 hours a day kata dia. Iya. 8 jam itu sepertiga dari hidupmu, masa lo pakai tidur? Nggak ada orang sukses tidur 8 jam sehari. Orang sukses itu selalu kurang tidur dan seterusnya. Bener nggak? Bener. Ya faktanya aku juga pernah 50 jam nggak tidur kan. Bener. Tapi hari ini kan aku nggak mau. Iya. Kalau tanya aja Jeff Bezos. Ya harus tidur 8 jam per hari kata Jeff Bezos pasti. Iya kan? Bener. Kemarin loh siapa namanya? Brian Johnson kan juga gitu. Wah kalau Brian Johnson Bilang dulu dia kurang tidur. Dia bilang loh sekarang yang penting kalau aku dulu tahu ketemu versi aku yang dulu aku akan memprioritaskan tidur. Kan? Semua gitu. Stephen Bartlett itu sleep itu number one. Sisanya baru kalau kebagian gitu kan. Iya tapi kan evolving mas. Tapi dia juga baru kemarin berpikir begitu. Iya betul. Kan, gitu. Jadi ya kita perlu sadar seasonnya. Anda di season apa sekarang hidup Anda? Ada musim di mana ya kita mungkin perlu push. Ada musim di mana kita mungkin perlu, nggak apa-apa kita lebih jarang ketemu anak. Iya. Ada musim di mana kita tidurnya kurang. Gitu. Nah ketika uangnya sudah bagian dari equation ya tadi kita udah lepas. Kita nggak ngomongin kaya banget kan, kita ngomongin Anda bisa memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Yes. Dan tidak kesulitan. Nah baru kita mulai fokus sama ngerjain what we love. Gitu. Ada orang-orang yang cukup beruntung. Bisnis pertamanya adalah what they love. Yes. Ada beberapa orang cukup beruntung. Pekerjaan pertama yang dia sukain terus take off dan dia memang passionnya. Yes. Ada orang yang dia nyoba beberapa hal baru tahu ini yang aku suka. Yang nggak apa-apa. Apapun itu ya dijalanin aja nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang salah nasihatnya tuh nggak ada yang salah. Ada yang bilang harus fokus. Ada yang bilang multiple stream of income. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar ya. Mana? Tergantung pas lagi level berapa nih. Iya sebenarnya kalau aku dengerin Tai Lopez dia bilang semua orang kaya tuh punya multiple stream of income. Yes, betul. Semua orang kaya punya multiple stream of income. Tapi kata Hormozi harus fokus kan jadi nge-lag kita. Yang mana itu? Yang mana yang benar? Tapi kata Hormozi semua orang jadi kaya dengan satu bisnis terus diversifikasi. Nah, berarti kan
Level 1, level 2 perlu fokus, level 3 tidak terlalu penting fokus. Nah, Yes. jadi bukan fokusnya penting atau nggak penting nih, permasalahannya bukan di situ. Bukan di situ. Iya, jadi iya juga kan itu. Aku dulu kadang confuse gitu. Orang nasihatnya bilang, Tai Lopez bilang nggak harus fokus, kaya, pakai private jet kemana-mana. Multiple stream of income kuncinya. Tapi kalau kita baru mulai bisnis, kita nggak tahu apa-apa, terus kita multiple bisnis, ya nggak ke-handle kan. Benar. Gitu. Jadi orang itu biasanya nemuin satu yang dia suka, sangat jago di bidang itu, naik, boom, kaya, diversifikasi dia. Punya beberapa stream of income, dia punya real estate, dia punya Indomaret gitu. Nah ketika itu ditanya kerja keras enggak, gue hoki doang gitu. Iya. Ya itu yang kita ditanya kalau aku Mas Angga enggak Mas, aku belum keringetan aku. Ya karena kita ngerjain yang kita suka ya memang gak keringetan. Iya. Kita nggak dibayar aja mau kan gitu. Iya. Yes, gitu. Iya. Jadi itu. Oh my God, ini saya minta maaf ya teman-teman. Kalau memang dalam satu atau lain hal ada cara mengambil kesimpulan dari teman-teman yang salah karena jawabannya tidak tepat sesuai dengan siapa yang nanya. Betul. Gitu. Dan ini terjadi juga sama orang-orang dekat kita loh. Jadi memang betul. kita juga menyesal. Bukan jawaban yang salah loh Mas, jawabanmu benar. Apa yang sampean sampaikan benar, tapi itu kan tergantung siapa yang nanya dan dia di kondisi apa nanyanya. Itu dia. Lawang Nabi aja Mas, kalau ditanya ibadah apa yang paling dicintai Allah? Ibadah apa yang paling baik? Itu beda yang nanya jawabannya beda kok Mas. Iya. Kalau yang nanya ini, yang paling baik adalah sholat tepat waktu. Karena dia kayaknya jarang sholat. Tapi kalau yang nanya Sayyidina Ali mesti jawabannya beda. Iya, sudah tepat waktu dia kan. Iya kan? Jadi siapa yang nanya jawabannya beda. Nabi itu kalau ditanya jawabannya beda. Aku tidak sangat menguasai Nabi, bisa jadi salah ya teori ini. Tapi ya tadi, bukan jawabannya yang salah. Jadi memang kita perlu, karena kita nggak bisa one on one. Kalau one on one aku sekarang pasti akan berusaha lebih bijak Mas. Iya betul. Ketika aku nanya aku gini Mas, berarti dari cara dia cerita kan, dia di level 1 dia perlu level 2. Level 1 toolsnya ini perlu ngerjain ini. Nah kalau aku nih ngechat orang kok nggak ada yang closing ya Mas itu. Lu ngechatnya berapa? Ya 1, 2, ya enggak ngechatnya 100 lah gitu. Jangan ngechat 1 nggak closing sampai suruh meditasi. Dia ngechat 1 meditasi, ngechat 1 meditasi, ngechat 1 meditasi. Aku udah meditasi 5 kali Mas, ngechat 5. Kok gak ada yang closing? Iya. Meditasinya salah kayaknya. Enggak. Kalau dia ngechatnya 5, perintahnya ngechat 100 Mas. Iya, jangan meditasi. Lu ngechat 100 hari ini, 100 hari ini. Setiap hari lu ngechat 100, sebulan 3.000 pasti ada yang beli. Oh my God. Nah setelah dia ngechat 100, disuruh meditasi Mas. Kebayang? Iya. Lu udah ngechat 100, udah closing nih. Begitu dia ngechat 100 yang closing, let's say misalnya 5% closing. Begitu dia meditasi ngechat 100, closing rate-nya naik dari 5 jadi 6, 6 jadi 7 gitu ya Mas. Yes. Tapi kan dia tetap ngechat 100 Mas. 100 lagi dan lagi. Iya, tapi maka win rate-nya naik, closingannya naik gitu loh. Kebayang ya Mas? Kebayang. Nah itu yang terjadi. Yes. Makanya kan ini juga terjadi sama teman-teman trader. Ada banyak banget teman-teman trader yang cerita Mas Fadli. Apa yang mengubah karir tradingmu? Meditasi Mas. Mas Susmoko bilang gitu kan. Iya. Habis itu orang berhenti belajar terus meditasi dia. Tapi kan Mas Susmoko udah backtest. Kok aku gak disiplin ya? Tapi aku udah punya banyak datanya. Udah ngerjain PR-nya. Iya. Begitu meditasi. Ya tadi. Jadi bukan kayak misalnya aku marketer nih jualan. Aku ngechat 1. Gak closing. Ngechat 1. Gak closing. Ngechat 1. Gak closing. Terus langsung meditasi. Terus kita berharap ada keajaiban. Bisa aja dia ada keajaiban. Teman kan chance-nya lebih kecil. Betul. Yang lebih gede chance-nya adalah dia ngechat 1. Lu gak boleh ngechat 1. Lu ngechatnya 100 dulu. Yes, the law of large number tadi harus terjadi dulu. Ngechatnya 100. Nah begitu ngechat 100. Pasti ada yang closing. Ada yang closing nih Mas, 5% closing rate-ku. Kalau ngechat 100 closing 5, bagus. Kita tambahin release abundance block, release tapi oh ternyata aku selama ini ada ini masalah ini, emosi ini ketika ngechat orang jadi begini. Dan tetap ngechat 100. Tetap ngechat 100. Yang closing jadi 7%. Yeah. Tambah meditasi. Yang closing 10%. Gitu Mas. Kebayang. Nah bedanya ketika meditasi itu datang ke kita ini orang yang sudah ngechat 100 Mas. Yes. Kita sudah ngerjainnya harus kita kerjain. Iya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang ikut kelas manifestasi. Gila Mas, manifestasi bagus banget. Aku praktekin hasilnya luar biasa. Iya. Ada yang bilang, Mas aku udah manifestasi kok gak jadi-jadi ya Mas. Iya. Ya berarti dia levelnya belum di level 3 kadang-kadang kan gitu. Betul. Itu yang terjadi. Jadi bukan kelasnya yang salah, bukan ya orangnya salah terus saja. Dan itu pasti teman-teman sering ngalamin kan. Teman-teman lihat satu kelas atau nonton satu YouTube, klik banget, wah ini bagus banget. Suruh istrinya nonton, istrinya gak peduli kan. Iya betul.
Wah banyak, ini Iya kan? banyak banget Mas. Karena beda level. Iya. Yang dia tonton harusnya beda. Yang bikin dia klik sama yang bikin kita klik beda. Iya, betul. Iya kan? Betul. Yang bikin memotivasi beda. Ngapain sih kamu ketok-ketok jidat? Ikut sekte apa? Iya, ada orang kayak aku nonton satu video dapat insight luar biasa dahsyat, tak kasih ke orang, kok dia biasa aja katanya. Kok dia nggak suka. Ya, karena memang belum di levelnya kan nggak apa-apa. Itu dia jawabannya. Ya. Jadi nggak abundance block-nya benar itu Mas. Iya. Tidak salah itu. Untuk sukses ya kuncinya bukan kerja keras. Tapi jangan ditelan literally lagi banyak utang, nggak punya kerjaan, bingung. Wah kayaknya harus kerja keras nih. Terus bosnya nawarin, mau lembur nggak biar dapat tambahan? Wah nanti aku jadi kerja keras dong gitu. Iya, katanya kan sukses nggak harus kerja keras. jadi repot kan? Sampean kerja nih, gaji 3 juta, Iya. punya utang. Mau ngelakuin apapun kan harusnya. Bingung kan, terus bosnya nawarin. Jadi mau lembur enggak? Biar dapat tambahan nih. Kalau kan gaji 3 juta, kalau lembur bisa dapat 4,5 juta. Iya. Lembur nanti jadi kerja keras dong kata Mas Fadli. Sukses bukan kerja keras. Enggak di situ. Kalau bisa dapat 4,5 ngapain 3 ya? Nggak apa-apa dari 3 ke 4,5 itu. Kecuali Anda udah dapat 300 juta. Kalau lembur dapat 450 tapi ngorbanin keluarga ya. Udah enggak usah lah 300 kan juga udah cukup. Iya. Boleh ngomong gitu. Kayaknya enggak perlu ditambahin 150 juta Mas. Gitu. Gak apa-apa. Aku akan berhemat dengan 300 kan gitu. Iya. Toh sama aja 300 sama 450 gitu. Tapi kalau 3 juta sama 4 juta beda. Gak sama. Sebaiknya dikerjain memang. Jangan. Astaga. Jangan salah tangkap ya. Aku masih setuju kalau kunci sukses bukan kerja keras. Kunci sukses ya tadi, lakukan yang kamu sukai sehingga kamu nggak merasa kerja keras. Buat kamu kerja dan main ya sama aja, biar orang yang memutuskan. Yeah. Lu lagi kerja apa main kan gitu. Yes. Ketika teman-teman udah mulai ngerasain kalau orang-orang bilang gila ya lu kok kuat banget dan teman-teman tidak merasa keras berusaha, nah di situ tuh udah mulai ada pertanda. Iya. Kalau Anda lagi ngelakuin minat Anda, bakat Anda di situ bisa jadi ngeflow barusan terjadi gitu. Ya, gift ya, kita living your gift. Dan biasanya happy money, bahagia, Happy duit. money. Jadi kita merasa kok duit banyak masalah nggak ada ya, itu Iya. karena sudah lulus itu Mas. Bahagia, duit banyak, masalah kok nggak ada. Ini kita pengen gitu. Oke, ya ini mudah-mudahan tercerahkan ya teman-teman ya. Ini kita udah ngobrol cukup panjang, kita cukupin dulu mungkin Mas Angga. Siap. Nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya ya mungkin ya. Jadi Siap. thank you so much Mas Angga. Kalau ada komentar silahkan ditanyakan ya. Nanti kita langsung tanyain ke Mas Angga atau kita todong di video berikutnya ya. Oke, see you teman-teman.